Awal tahun sudah meninggalkan pertengahan bulan Januari, tapi sinyal baik belum muncul, sehingga kewaspadaan masih sangat dibutuhkan agar segala kemungkinan buruk bisa dihindari. Bencana alam datang silih berganti, mulai dari yang berskala kecil hingga yang sangat mematikan. Selepas awal tahun, yang perlu diantisipasi adalah letusan anak Gunung Krakatau di dasar Selat Sunda. Masyarakat di Banten dan Lampung diharapkan untuk selalu berhati-hati dengan ancaman erupsi anak Gunung Krakatau. Belum lagi potensi tsunami yang masih sangat mungkin terjadi di tahun ini. Lantas, benarkah wabah virus mematikan juga datang di tahun 2026 ini? Lalu, bagaimana dengan kondisi perekonomian nasional? Melewati pertengahan bulan Januari, belum ada tanda-tanda baik yang dirasakan oleh pemilik kepekaan batin. Feni Rama yang dikenal sebagai seorang indigo malah memperoleh banyak gambaran buruk di tahun ini. Itu menandakan akan terjadi peristiwa-peristiwa besar yang beraroma maut. Bencana alam akan menjadi penyumbang terbesar kesengsaraan hidup sebab semua jenis bencana sudah tersedia. Tidak hanya gempa bumi dan gunung meletus, tapi juga bencana banjir, tanah longsor, hingga tsunami. Tapi benarkah anak Gunung Krakatau di dasar Selat Sunda akan meletus? Bagaimana dengan gempa megatrust yang sangat menakutkan? Lantas, mungkinkah tahun ini juga akan digempur oleh wabah virus mematikan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka. Karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Berhati-hatilah, tahun 2026 yang mulai meninggalkan pertengahan bulan Januari telah memberikan sinyal akan terjadi banyak bencana. Menurut Feni Rama yang dikenal sebagai seorang indigo, banyak pertanda buruk yang dikirim semesta dan mengakibatkan sepanjang tahun akan banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar. Di bulan Januari ini, bencana juga wajib diwaspadai adalah bencana yang berunsur air. Karena curah hujan di bulan Januari masih sangat tinggi. Tapi di balik semua itu, Feni juga mengingatkan bahwa anak Gunung Krakatau di dasar Selat Sunda sudah mulai aktif. Jika benar gunung api di tengah laut itu meletus, masyarakat di Banten dan Lampung harus sangat waspada agar terhindar dari sapuan gunung meletus. Namun kalau bencana-bencana kan memang bencana-bencana seperti bencana alam itu memang ada terjadi di prediksi di 2026 gitu ya. Yang saya takutkan itu adalah di daerah Serang Banten gitu ya, di daerah Serang Banten Lampung, karena ada gunung di bawah laut. Itu yang saya takutkan, pergerakannya itu akan mengakibatkan gempa yang lumayan besar dan menyebabkan air laut naik. Itu yang saya sedang sekarang ini doakan jangan sampai terjadi ya, karena itu bila mana terjadi sebenarnya itu yang paling dahsyat, bencana di tahun 2006 justru malah lebih dahsyat dari tahun 2025 seperti itu. Tidak hanya gempa dan ancaman gunung meletus. Bencana juga dikirimkan oleh unsur angin. Bukan sekadar tiupan angin, tapi yang datang adalah angin puting beliung dengan kekuatan besar, bahkan mampu memporak-porandakan bangunan. Kepada para nelayan dan operator kapal laut diingatkan untuk berhati-hati karena angin besar ini kemungkinan akan terjadi di lautan, sehingga akan mengakibatkan gelombang yang sangat tinggi. Angin masih menguasai hingga akhir tahun ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang nyebrang lautan, untuk petugas-petugas di lautan mohon diperhatikan ya petunjuk-petunjuknya
dan mohon sabar untuk para penumpang bila mana tidak dipersilakan untuk nyebrang lautan. Mohon dipahami, dimengerti, karena itu adalah demi kepentingan kebaikan untuk teman-teman semua. Jadi kita memaksakan kehendak gitu, jangan seperti itu, bahwa harus tetap kita hormati jalannya air, jalannya angin, karena itu yang mengganggu itu adalah penerbangan dan kelautan. Angin besar, mungkin efek dari cuaca ekstrim yang membawa banyak perubahan iklim, semua berbahaya. Tapi yang paling mencemaskan ancaman gempa super besar yang disebut gempa megatrust. Feni Rama memperkirakan gempa megatrust terjadi di tahun ini. Hanya saja daya rusaknya berubah menjadi tidak berbahaya karena gempanya terpecah menjadi beberapa gempa kecil. Megatrust itu akan selalu menjadi hantu di Indonesia. Namun diminimize, jadi dipecah-pecah bencana tersebut tidak dalam satu titik megatrust. Itulah kita harus ada tetap sisi bersyukur gitu ya. Karena kalau megatrust terjadi, wah itu bisa peta Indonesia akan berubah gitu kan, dan kita pun belum siap untuk menghadapi itu. Allah tahu itu. Jadi tetap kita melewati itu. Namun kalau feeling saya, kalau perasaan saya berkata, itu dipecah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiknya Allah, dan kita harus tetap bersyukur. Waspada adalah kewajiban, sedangkan memperbaiki keseimbangan alam adalah sebuah keharusan. Tapi sebelum alam benar-benar tertata dengan seimbang, bencana akan terus berdatangan. Salah satu yang disebut Feni Rama adalah bencana banjir hingga tanah longsor yang akan menimpa sejumlah daerah di tanah air. Kemudian, yang harus menjadi perhatian serius adalah wilayah di pesisir Pandeglang, Banten serta pesisir utara Jakarta. Sebuah kawasan elit di utara Jakarta akan mendapatkan ancaman serius yang mungkin bisa ditenggelamkan oleh luapan air laut. Masih ada lagi yang saya takutkan. Selain di daerah Pandeglang sana gitu ya atas, ada yang saya takutkan di daerah Sulawesi, daerah Pandeglang Banten, bila tidak daerah Pik, daerah utara, bila tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan, itu bisa terjadi. Semuanya, air, banjir, longsor, tanah retak, semuanya. Banyaknya hati yang teriris, banyaknya keluarga yang terpisah, banyaknya harta yang hancur gitu kan, semuanya terjadi. Kehilangan, tangisan, dan penyesalan, itu yang terjadi. Kelalaian dari diri manusia itu sendiri diakibatkan dari kurangnya penghormatan terhadap alam semesta, meremehkan adat istiadat. Tentunya itu semua akan kembali kepada urusan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan mempunyai harkat, tapi kemana harkatmu, kata Tuhan. Semua bencana sepertinya tersedia dengan lengkap di tahun ini. Banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi hingga tsunami. Tapi benarkah di tengah gempuran bencana, kondisi perekonomian kita juga akan melemah? Mungkinkah di tahun ini akan terjadi ledakan pengangguran? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Serangkaian bencana alam masih akan terjadi sepanjang tahun ini. Tapi yang jauh lebih membahayakan adalah munculnya virus-virus baru di tengah gempuran bencana alam. Virus yang sangat mematikan ini jenisnya sejahat COVID-19. Gejalanya pun mirip dengan tingkat rasa sakit yang tinggi. Bedanya COVID-19 sudah terdeteksi dan vaksinnya pun sudah tersedia. Menurut penglihatan batin Feni Rama, wabah virus yang akan muncul di tahun ini jauh lebih berbahaya dari COVID-19. Wabah penyakit juga makin ekstrim, ya.
wabah penyakit di tahun 2026 itu lebih menyerang kepada saraf di kepala. Memang kesannya itu hanya sebuah flu atau demam gitu ya, tapi memang ini sangat menyeramkan gitu ya, bukan sakit seperti penyakit flu atau pusing biasa. Ya Allah, saya takut sekali kalau ini gitu ya, karena saya melihat ada rasa sakitan, kesedihan, dan saya tidak tahu ini virus ini datangnya dari mana, dan memang ada sebuah radiasi yang akan menyerang kita, dan kita berdoa semoga semua dalam lindungan Allah itu aja. Kalau ini tidak ada jenis penyakitnya namanya apa, tapi semua gejalanya sama. Kalau COVID kan kita perlu ada vaksin. Kalau ini tidak ada karena memang tidak terdeteksi. Wabah penyakit menjadi jauh lebih menyeramkan karena datang di saat daya tahan ekonomi masyarakat sedang melemah. Feni Rama memprediksi situasi perekonomian nasional akan mengalami gangguan. 2026 itu memang ada sedikit goncangan, tapi bukan goncangan yang duk gitu seperti itu, tidak. Dan ya kita harus yakini kita tidak perlu tunduk dengan ancaman-ancaman seperti itu. Akibat ekonomi yang terganggu, gelombang pemutusan hubungan kerja akan menjadi momok menakutkan. Badai pengangguran ini akan menjadi sangat berbahaya karena efeknya bisa menciptakan kerusuhan massal akibat daya beli masyarakat yang makin susah. Feni Rama melihat persoalan ekonomi akan segera membaik. Meski ada guncangan, tapi tidak akan lama. Memang ada sedikit getaran untuk masalah ekonomi ya. Tapi kita harus yakini ini hanya goncangan sesaat saja. Namun memang pengangguran masih tetap ada gitu ya. Ya kembali sebenarnya gini loh, kembali kepada dirinya sendiri gitu loh. Jadi untuk kedepannya untuk teman-teman semua, jika kalian sudah bekerja, berpeganglah pada pekerjaan kalian, tanggung jawab, cintai pekerjaan kalian, karena mencari pekerjaan ke depan itu sangatlah tidak mudah. Lantas, apa yang harus dilakukan agar selamat dari segala bencana? Mengapa di tahun 2026 ini kita harus meninggalkan semua karma buruk? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Wabah penyakit, himpitan ekonomi, serta serangkaian bencana alam adalah warna yang tidak bisa dihapus di tahun 2026 ini. Muncul bencana-bencana besar adalah akibat dari rusaknya ekosistem alam. Hutan yang gundul dan beralih fungsi, pembalakan liar, hingga penambangan yang tak terkendali merupakan pemicu terjadinya bencana-bencana dahsyat. Maka sudah saatnya di tahun 2026 ini kita kembali memperbaiki diri. Alam harus dirawat agar kita semua selamat dari semua ancaman maut. Saya pastikan bumi kita sedang sakit. Bumi kita sedang membutuhkan cinta dari energi positif para manusia. Bumi itu sama kayak diri kita. Dia punya syaraf-syarafnya, urat-uratnya, dan itu bumi kita sedang merasakan sakit. Karena kita terlalu membebankan dia tanpa memikirkan gitu loh. Namun 2026 harapan saya untuk perawatan terhadap alam sekitar itu lebih tinggi daripada pembangunan, karena bumi kita sedang sakit. Jadi yang dibutuhkan bumi kita adalah perawatan ya. Jangan sampai bumi ini mencari jalannya sendiri. Jangan sampai bumi ini mencari pengobatannya sendiri. Karena dunia itu bukan tentang manusia aja, tapi dunia itu ada hewan dan ada air, ada banyak lah makhluk-makhluk Tuhan, ciptaan-ciptaan Tuhan di bumi ini gitu loh. Jadi please
Kita manusia, kita punya harkat, kita tinggikan sisi kemanusiaan kita, tunjukkan kalau diri kita benar-benar manusia yang bernurani, dan perawatan terhadap hutan-hutan, perawatan terhadap sungai, sampah, dan bila ada pembangunan, tolong perhatikan pembuangan airnya gitu loh, karena air itu berjalan itu ya memang sudah kodratnya dia berjalan gitu, mengalir. Nah, jika itu dia ditutup gitu ya, dia akan mencari jalannya sendiri. Jadi jangan disalahkan kalau tiba-tiba terjadi banjir, tiba-tiba terjadi banjir bandang. Kerusakan alam sudah sangat parah, sehingga potensi bencana yang ditimbulkan menjadi sangat besar. Tidak ada yang bisa diperbuat selain memperbaiki semua kerusakan sambil terus berdoa agar diberi keselamatan. Tahun 2025 yang sudah 1 bulan kita lewati semestinya bisa menjadi cermin bahwa bencana tidak pernah padang bulu. Siapapun bisa menjadi korban keganasan bencana alam. Feni Rama berpesan kepada kita agar tidak pernah lupa untuk berbuat baik, meninggalkan karma buruk, serta hidup bahagia berdampingan selaras dengan alam. Tinggalkan segala yang menjadi karma buruk kalian, segala yang menjadi penghambat doa dan penghambat dikabulkannya hajat kalian. Perbanyaklah karma baik agar segala doa dan hajat kalian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kesedihan di tahun 2025. Jadikan 2025 itu adalah pembelajaran guru yang terbaik untuk kalian semua. Dan tahun 2026 mendekati diri lebih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hormati alam semesta. Kembali lagi, hormati kepada bumi kita. Kita rawat bumi kita beramai-ramai, dan kembalikan lagi adat istiadat serta budaya serta sejarah, karena sejarah adalah identitas dari sebuah negara dan identitas diri, seperti itu. Tahun 2026 memang masih belum menunjukkan tanda-tanda baik. Banjir bahkan bisa meluas hingga semua kota di tanah air, terutama Jakarta yang memang menjadi langganan banjir. Sementara itu, bencana lain juga mengancam karena diprediksi akan terjadi gunung meletus, gempa bumi, hingga tsunami yang akan menghiasi perjalanan tahun ini. Maka, terus berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan agar kita diberi keselamatan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.